Allah singgung dalam Al-Quran dan dikomentari oleh Ibnu Abbas. Yang dimaksud umur di sini ujar Ibnu Abbas adalah umur 40 tahun. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Nang punya umur 40 tahun, apalagi lewat sudah, ayo bebulik lawan Tuhan sudah. Saatnya persiapan. Bertaubat lawan Allah, serahkan diri lawan Tuhan. Ini umur 40 tahun. Ya. Baparak lawan Allah bukan hanya baparak mendekat dengan Allah, tapi bagaimana kita mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Al-Imamul Ghazali pernah mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali sesudah dia mengenal zat yang maha disembah. Artinya kita sembah tembok, tasambah sajadah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Awwaluddin ma'rifatullah. Kaji ilmu itu. Siapa yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf tidak penting? Salah. Rasulullah mengajarkan, dan salah satu proses ya seorang murid itu di dalam ilmu tasawuf dikatakan pengertiannya adalah seseorang yang menginginkan keselamatan akhirat, itu murid namanya. Maka proses murid untuk mengenal Tuhan adalah dengan uzlah halwat, seperti apa yang dicontohkan Rasulullah dalam peristiwa 17 Ramadan. Sudahlah, sudah tuhuk aja, sudah duduk di warung jablay sudah juga ya, ambeh sudah ya. Ini kada makin bertuha makin bebangat, tua-tua kaladi tuha-tuha makin jadi bau tanah sudah awak ya. Inilah Rasulullah mencontohkan. Nah, ini hikmah. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang hikmah umur 40 tahun. Itu menarik kalau kita bahas. Di umur 40 tahun itu ada hadis Nabi juga, nanti kita bahas. Kita bukan membahas tentang umur 40 tahun karena Udun belum 40 tahun lagi ya. Dan kita bahas ujul Quran. Nah, di umur 41 tahun itulah baginda Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama ya. Insyaallah kalau tidak salah terpampang kaligrafi khatnya di atas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam riwayat dijelaskan bahwa saat itu Nabi di Gua Hira didekap, dipaluk oleh malaikat Jibril. Baca wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa menulis. Al-ummi wahai Jibril, wahai malaikat. Terus baca lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kesempatan yang singkat ini Udun ingin mencoba membahas tentang makna Iqra saja. Insyaallah semua sudah hafal surah Al-Alaq itu ya. Tapi apa makna Iqra tersebut? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Al-Quran ini diturunkan beberapa teori, dipahami beberapa teori oleh Profesor Nazaruddin Umar, menyatakan bahwa yang pertama, teori nuzulul Quran itu ya, proses turunnya Al-Quran itu yang pertama adalah pada malam Lailatul Qadar ya. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran dengan dengan huruf ya, dengan bentuk, dengan angka ya, komplit utuh, itu diturunkan pada malam ke-17 ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Lalu berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan, diteruskan kepada baginda Nabi Muhammad bertahap. Kurang lebih ada mengatakan 20 tahun, ada kurun waktunya 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kita kenal dengan istilah asbabun nuzul, itu kebutuhan, nilai historis kenapa ayat ini turun. Nah, riwayat yang paling kuat 20 tahun. Dalam satu hadis dijelaskan unjilal Quran jumlatan wahidatan ya, lailatul qadri thumma unzila ba'da dzalik bi 20 sanah. Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia
pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kemudian terus berangsur-angsur diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Itu kurang lebih waktunya bi isrina sanah, 20 tahun. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan ya pada langit dunia pada 20 kali malam Lailatul Qadar. Berarti 20 tahun. Karena dalam 1 tahun itu Lailatul Qadar sekali aja. Tapi di setiap tempat berau itu ada. Kada tahu siapa nang kena. Ya. Maka Pak Majdi nang kena misalnya kan. Pasti ada di setiap wilayah dan sekali aja. Berarti kalau 20 kali malam Lailatul Qadar, 20 tahun Al-Quran itu turun. Nah ya, ini teori yang kedua. Tapi dari dua teori ini, kata Profesor Nazaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, beliau menyampaikan yang paling populer, yang paling masyhur, yang paling kuat, didukung oleh beberapa riwayat adalah teori yang pertama. Teori yang pertama, turun ya pada malam Lailatul Qadar ya ke langit dunia dengan utuh komplit bentuknya ya, karena baru disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tentang proses nuzul Quran. Kan mungkin bertanya-tanya seperti apa sih proses turunnya Quran itu? Nah, udun jawab sudah. Lalu kita masuk pada pembahasan tentang Iqra tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra di sini banyak maknanya. Yang pertama, makna Iqra jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, lalu menghatamkannya meskipun kada tahu maknanya, dapat pahalanya. Itu makna Iqra yang pertama. Membacanya tapi sesuai dengan ilmu tajwid, karena Al-Quran diturunkan lawan tajwid. Dipahami tentang ijharnya, ikhfa'nya, iqlabnya. Jangan bebarang aja mengaji. Ada guru mengaji yang pintar tajwid, belajar rumput di situ. Gunnah musaddahnya, qalqalahnya, ya. Jangan asal baca aja. Biar dapat pahala. Nah ini, itu makna Iqra yang pertama. Membacanya dengan baik, dengan tartil, ya. Tartil itu kada jua laju juga tidak, pelan juga tidak, sedang-sedang saja. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Quran itu dengan tartil. Jangan didengar, ya. Tapi dihatamakan. Nah, membacanya dengan baik, hatamkan meskipun tidak paham maknanya. Dapat pahala dia. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kadar para salafus soleh, para sahabat tentang kadar bacaan Quran mereka luar biasa. Ulun kisahkan, ulun sampaikan biar kita menjadi atau termotivasi. Salafun soleh itu ada yang membaca Quran sebulan sekali hatam, ya, sebulan sekali hatam. Ada yang per 10 hari hatam 1 kali. Ada yang 8 hari 1 kali hatam, 7 hari 1 kali hatam, ada 3 hari 1 kali hatam, ya. Ada juga sehari semalam hatam Quran 2 kali. Ada juga. Sayyidina Utsman bin Affan hebat lagi Sidin. Bila Sidin sembahyang jadi imam, ayatnya Sidin baca Quran sampai hatam 2 kali. Pakai di sini bisa bulikan makhluknya kada lagi sembahyang. Apa tuh aja Bang jadi itu mengiau imam 2 kali hatam Sidin. Ya. Ini kisah aja Bang lah, ya. Sayyidina Utsman. Nah makanya kenapa Rasulullah sangat sayang cinta Sayyidina Utsman ini, karena orangnya ahlul Quran. 2 orang putri Rasulullah dikawinakan Sidin lawan Sayyidina Utsman. Makanya Sidin mendapatkan gelar Junnurain, 2 cahaya. Bini yang pertama anak Rasulullah wafat, dikawinakan lagi lawan anak Rasulullah yang kedua, ya. Meninggal lagi jadi Rasulullah, makanya ada anak yang ketiga ku kawinakan pulang Utsman ini. Hebat juga Utsman nih. Ada kasih Utsman sini, ada Utsman nah, bahaya Utsman nah. Ya.
dicintai oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, belanya sejenis sembahyang, baca Quran 2 kali Pak, hatam Quran sampai 3 kali hatam Quran. Wah, kayak apa hatam 3 kali ini? Ya, kita mendengar Yasin kan sudah begurunum di belakang mak mempah, ya Yasin nih bacanya aja. Isuk nak ada bakal lagi sembahyang 5 dotilah nih aja kalau Yasin nih aja. Ya.